Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang baik hari ini kita diberi kemudahan Allah melanjutkan kembali pembahasan kita syarhu salasatil usul, penjelasan tiga landasan perkara yang utama dalam kehidupan kita agar bisa membangun, mendasari hidup dengan benar. Yaitu pada pembahasan rukun iman yang kelima, al-iman kepada wal yaumil akhir. Al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas mengapa hari akhir dinamakan hari akhir. Demikian juga kenapa hari akhir dinamakan dengan hari kiamat. Karena tegaknya seluruh manusia, karena tegaknya saksi, dan karena tegaknya keadilan. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya yang kita kaji ini menjelaskan bahwasanya al-iman kepada hari akhir itu mengandung tiga hal. Yang pertama, beriman kepada al-ba'ats. Ini telah kita selesaikan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita meneruskan yang kedua. Kandungan yang kedua dari iman kepada hari akhir, ya khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Asani al-imanu bil hisabi wal jazai. Yuhasabul abdu ala amalihi wa yujaza alaihi. Yang kedua, dari kewajiban-kewajiban yang hendaknya dikerjakan di dalam mengimani hari akhir, dalam mengimani hari kiamat, bahwasanya manusia di yaumul kiamah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan. Nah, kehidupan di sana tidak seperti di dunia, disuruh belajar, disuruh menyiapkan diri mencari nafkah untuk beramal, nanti mau kerja bisa punya penghasilan buat rumah, tidak. Di sana tidak ada amal, tidak diperintahkan untuk bekerja lagi. Tetapi nasib manusia di yaumul kiamah itu adalah tergantung di dunianya. Maka yang kedua diterangkan di sini, ya, ini ilmu yang hak, cahaya ilmu dari Al-Qur'an dan hadis. Ini pentingnya kita mengkaji Al-Qur'an supaya mendapatkan petunjuk yang betul, mendapatkan arahan dan yang lurus. Ya, dari Al-Qur'an diterangkan kepada kita semua jamaah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa nanti penentu kehidupan di yaumul kiamah di sana bukan kita bekerja di sana, tetapi memang di sana yang ada adalah al-hisab wal jaza. Jadi makanya mengimani al-iman bil hisabi wal jaza, mempercayai mengimani adanya al-hisab, perhitungan amal, al-jaza dan balasan amal. Artinya yaitu yuhasabul abdu ala amalihi. Seluruh hamba, semua namanya hamba, mereka dihisab, dihitung. Dan dihitungnya itu bukan karena tampannya, bukan karena berapa hartanya, atau sampai berapa ketinggian jabatannya, tidak. Ini juga yang kita harus pahami. Masalah berapa hartanya itu bukan penentu ketinggian derajat. Tentang dulu berapa tingginya jabatan bukan penentu ketinggian derajat. Tetapi yang menentukan ketinggian derajat adalah amalnya. Yuhasabul abdu ala amalihi, atas dasar amalnya. Jadi tentang hartanya misalnya, ya sejauh mana hartanya menjadi amal. Sejauh mana dia dalam mencari harta, itu dengan cara yang bagaimana. Jika mencari harta dengan cara yang benar, maka
akan dihisab dengan mendapatkan kebaikannya dalam kebenarannya mencari harta. Jika mencari harta dengan cara yang salah, akan dihisab keburukan karena kesalahannya dalam mencari harta. Bukan masalah berapa harta yang dia miliki. Tapi atas amalnya. Amal dalam dia cara mencari harta, dan amal dalam dia benar atau salah dalam menggunakan dan menyimpan harta itu. Misalnya begitu, ya. Ini di sana nanti yang ada adalah hisab. Yuhasabul abdu ala amalih. Nah, gitu. Dan juga hisab tidak berhenti di hisab. Dihisab kemudian dilanjutkan juga wa yujaza alaih. Yujaza di sini fi'il mudhari' mabni majhul, naibul fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu huwa, kembali ke hamba. Seluruh hamba diberi jaza, diberi balasan, dan balasannya juga adalah alaihi, atas amalnya. Atas dasar amalnya, atas benar dan tidaknya amal, dan atas sedikit dan banyaknya amalnya. Khatifillah, jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini Masya Allah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran sangat dermawan. Al-Quran memberikan kepada kita ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat jauh, dan ilmu yang hak, benar adanya. Sehingga betul-betul membimbing kita, mengarahkan jalan kehidupan kita, bagaimana kita nanti punya masa depan yang baik. Ketika dihisab, kita diberi jaza alal a'mal, kita besok bisa lulus karena tahu dari sekarang, dan semestinya orang yang tahu dari sekarang, maka sekarang juga dia mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan iman dan dengan beramal-amal yang saleh, menjauhi kufur dan nifak dan kedzaliman dan kemaksiatan. Khatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Tentang hal ini dasarnya adalah beliau jelaskan wa qad dalla ala dzalika al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Di dzalika ini isim isyarah. Isim isyarah menunjuk kepada al-hisab wal jaza. Al-hisab wal jaza atas dasar amal. Nah, adanya al-hisab al-amal ini ditunjukkan oleh Alkitab. Alkitab ini Alkitabu. Alkitabu ini fa'il. Fa'il dari dalla. Di dalika Alkitabu. Gitu. Dalikanya majrur, ya, fi mahali jarrin. Dalla ala dalik, dalika isim isyarah fi mahali jarrin. Wa qadala ala dalika Alkitabu. Alkitabu fa'il. Di Alkitabu as-sunnatu ijmal muslimin, sungguh-sungguh menunjukkan atas adanya al-hisab wal jaza alal a'mal. Ya, ini Masya Allah. Jadi betul-betul mulianya Alkitab, mulianya as-sunnah, bahwa keduanya memberi kepada manusia ini petunjuk jalan yang lurus, mengabarkan kepada mereka akan adanya al-hisabu wal jaza alal a'mal, sehingga manusia tidak salah di dalam prioritas, ya, tidak tersesat dalam prioritas. Jadi prioritasnya hendaknya amal, karena besok al-hisabu wal jazanya adalah alal a'mal. Yaitu firman-Nya adalah qalallahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Yang pertama ini dalam surah Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Yang kedua surah Al-An'am, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Yang ketiga surat Al-Anbiya. Artinya khatifillah rahimani wa rahimakumullah,
Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kata Allah, kepada kamilah kembalinya mereka. Jadi semua mereka, semua hamba sungguh-sungguh kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban atas kamilah menghisab mereka. Di sini Dia Ta'ala telah mewajibkan dirinya untuk menghisab mereka. Sehingga tidak mungkin hisab tidak terselenggara. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menghisab dan Dia Ta'ala telah mewajibkan dirinya untuk menghisab mereka. Ini menerangkan jadi manusia itu kembali kepada Allah untuk diberikan hisab di sini ya, diberi hisab dan Dia Ta'ala yang mewajibkan dirinya menghisab mereka. Ini surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Kemudian jazaknya tentang ada pembalasan atas amal sebagaimana yang beliau nukilkan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 160. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang meninggal dunia membawa amal yang soleh, amal yang baik, amal yang sesuai iman, amal yang didasari iman dan sesuai sunnah Rasul. Amal yang baik yaitu amal yang didasari iman, ikhlas karena Allah dan sesuai sunnah Rasul cara mengusahakannya. Maka kata Allah, maka dia berhak mendapatkan balasan. Mendapatkan jaza, balasan atas amal kebaikannya itu berupa asyru amsalihha. 10 kali lipat amalnya. Ini menerangkan adanya al-jaza alal a'mal. Di pembalasan sesuai amalnya dan Allah menerangkan dengan gamblang bahkan detail disebutkan pelipatannya, ya kan? Disebutkan balasan dan dilipatkan 10 kali. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Ya. Dan barang siapa yang datang ya membawa as-sayyi'ah itu membawa perbuatan jahat, fala yujza illa mislaha, maka dia tidaklah diberi pembalasan melainkan hanya semisal, seimbang dengan kejahatannya itu. Ini adalah kesempurnaan keadilannya Allah. Kesempurnaan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan balasan yang semisal untuk perbuatan yang buruk. Namun ingat, orang harus yakin bahwasanya tidak ada yang tidak diadili oleh Allah. Tidak ada yang tidak diberi pengadilan pembalasan oleh Allah. Janganlah orang-orang yang berbuat jahat, kalaupun di dunia mereka bisa terlindungi, tertutupi, terbentengi, tidak diproses, maka jangan sampai kemudian lupa bahwa di akhirat pun dia akan bisa demikian. Tidak mungkin. Ini sifatnya umum. Umum, barang siapa. Nah gitu. Barang siapa. Siapa saja diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tidak ada yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa bersembunyi darinya Subhanahu wa taala. Semuanya akan ditegakkan pengadilan oleh Allah. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Ya. Dan wahum la yudlamun, dan mereka tidaklah dizalimi. Walaupun sedikit saja. Tidak ada kejahatan yang tidak mereka kerjakan
diada-adakan, tidak ada. Pasti kejahatan yang diadili, betul-betul kejahatan semata-mata yang pernah mereka lakukan. Ya khotifillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang beliau nukilkan di sini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Wa kafa bina hasibin." Wa nad'ul mawazinal qista. Kami akan memasang timbangan yang adil, yang tepat pada hari kiamat. Di sini jemaah, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hukumnya yang adil, tentang keputusannya yang tepat di antara para hamba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di yaumul qiyamah. Dan bahwasanya Dia SWT memasang untuk mereka timbangan yang adil. Timbangan yang di dalamnya, yang dalam timbangan itu atau yang pada timbangan itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kadar berat walaupun hanya khardalin, ya. Walaupun hanya khardalin, walaupun hanya seberat biji sawi. Maka kata Allah, "Fala tudlamu nafsun syai'ah." Maka tiada dirugikan, tiada dizalimi, tiada dirugikan seorang pun walaupun sedikit. Tidak ada kebaikan yang manusia kerjakan sebiji sawi yang tidak dihadirkan dalam timbangan. Demikian juga tidak ada keburukan yang enggak dikerjakan kok dihadirkan dalam timbangan walaupun hanya misqalu habbah, tidak ada. Wa in kana misqalu habbah min khardalin, sekalipun jikalaupun amalan itu hanya seberat biji sawi, ataina biha, pasti kami mendatangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya. Sini kata-kata biji sawi artinya ukuran yang paling kecil. Ukuran yang paling kecil, kebaikan maupun keburukan. Itu semua akan didatangkan oleh Allah, diberikan balasan kepada atau untuk bagi pelakunya. Ya, khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa kafa bina hasibin. Ini menurut kita bahwasanya Allah Ta'ala udah mengatakan mencukupkan dirinya sebagai penghisab. Dia Ta'ala lah yang melaksanakannya. Dia Ta'ala mengetahui seluruh amal para hambanya, mencatatnya, menjaganya, menetapkannya di dalam catatan, mengetahui kadar-kadarnya, juga mengetahui jumlah balasannya ataupun jumlah iqabnya, sesuai benar dan tidaknya amal dia, sesuai baik dan buruknya amal manusia itu, sekaligus siapa yang berhak. Ya. Khatifillah rahimani warahmatullahi. Perhatikan sini 3 ayat ya, sangat gamblang sekali, jelas sekali dalam menetapkan adanya hisab atas amal, adanya jaza atas amal. Ini diterangkan ada nasnya secara adanya hisab, ada detail pembahasannya, berapa balasannya, baik maupun buruknya, bahkan ada cara menetapkannya, diletakkannya, dipasangkannya timbangan oleh Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya semestinya semua manusia beriman
Dan orang yang beriman itu segera mempersiapkan diri dengan memperbaiki iman, memperbaiki amal, dengan menjauhi perbuatan melampaui batas, perbuatan dosa maupun dusta terutamanya. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya dasar dari hadis disebutkan di sini. Dari hadis tentang adanya al-hisab wal jaza alal a'mal. Yang pertama hadis wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yudni al-mu'mina fayad'u alaihi kanafah wa yasturuhu fayaqulu ata'rifun dan bagada. Ata'rifun dan bagada. Fayaqulu na'am ay rabbi. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halaka qal qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Wa amal kufaru wal munafiquna fayunada bihim ala ru'usil khalaiqi haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim ala laknatullahi 'alal zalimin. Muttafaqun alaih. Ya, artinya fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Innallaha yudnil mu'mina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam menghisab orang mukmin, yudnil mu'mina, mendekatkan si mukmin itu. Di si mukmin didekatkan. Bukan dipanggil dari kejauhan, bukan di hadapan banyak orang, tetapi dimuliakan oleh Allah dengan didekatkan, yudni al-mu'min. Dan bahkan tidak hanya didekatkan dan dihormati lagi, fayad'u alaihi kanafahu wa yasturu. Lalu bagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup. Nah, dia didekatkan dan tertutup. Dalam keadaan yang demikian, fayaqulu Allah Ta'ala menghisab dengan menanyai satu dosa demi satu dosa dari yang telah hamba kerjakan. Maka fayaqul, Allah bertanya, Allah menanyakan, menghisabnya, ata'rifun dan bagada, apakah kamu mengenal dosamu yang begini? Ini catatan dosa kamu. Kau kenal, dulu kau kerjakan betul. Ata'rifun dan bagada, ini dosa yang ini juga, dosamu juga begini, kamu kenal, dulu kau kerjakan. Nah gitu. Fayaqulu, maka si hamba pun hanya menjawab, memang benar apa adanya, menjawab, na'am ay rabbi. Iya, betul wahai Tuhanku. Tuh dosa-dosa aku kenal, aku kerjakan itu. Aku kerjakan dahulu. Hatta idza qarrarahu bidunubi, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dia sudah memutuskan dengan dosa-dosanya. Sudah jelas ya, dia telah mengesahkan, mengaku dengan dosa-dosanya, ya kan? Dia telah akui itu dan dia telah melihat, telah membaca dalam dirinya. Nah, dia telah mengerti dalam dirinya bahwa dirinya benar-benar termasuk orang yang binasa. Ketika itu qala, Allah berfirman, satartuha alaika fid dunya. Aku telah merahasiakan dosa-dosa itu, telah menutupinya, merahasiakan bagimu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan sekarang ini aku mengampuninya buatmu di hari ini. Fayu'ta kitaba hasanatihi,
lalu diberikanlah kepada orang yang beriman itu kitab hasanatihi, kitab catatan kebaikannya. Ini hisab, ya, cara hisab yang diterangkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau, masya Allah, ilmunya luas, ilmunya jauh, ilmunya detail, menerangkan kepada kita. Tak ada celah untuk orang itu tidak percaya. Tidak ada celah untuk ragu. Juga beliau detailkan pembedaannya dalam menghisab orang yang enggak beriman. Beliau bersabda, wa ammal kafiru wal munafiquna, adapun hisab untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang yang munafik, fayaqulu, maka Allah berfirman, fayaqulul ashhadu, para saksi akan berkata, haula'il ladzina kadzdzabu ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka, ala laknatullahi ala dzalimin, maka laknat Allah untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Muttafaqun alaih. Jadi kalau orang yang kafir, orang yang zalim, mereka dihisab di hadapan para makhluk, di hadapan para saksi, dan para saksi memberikan kesaksiannya bahwa mereka orang-orang kafir, orang munafik itu dikatakan mereka itulah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Nih, masya Allah, ya, naudzubillah min dzalik. Makanya sungguh kufur itu dosa yang sangat besar, kesalahan yang sangat jelas. Maka semestinya manusia mengerti dan sadar kufur itu salah. Munafik salah besar. Karena dia hanya menampakkan di dunia kebaikan, tapi dia kurang, bahkan tidak mencari kebaikan akhirat. Ya, maka yang hikmah, yang bijak adalah orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, khatifillah. Berikutnya hadisnya yang beliau nukilkan di sini, khatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Wasahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man hamma bi hasanatin fa'amilaha katabahallahu 'indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'atin dhifin ila at'afin katsiratin. Wa anna man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Bukhari dan Muslim. Ya. Artinya khatifillah, rahimani wa rahimakumullah, qala innallaha katabal hasanati wa sayyi'at, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan kebaikan dan keburukan, pengertian baik, pengertian buruk, dan pembalasannya. Allah menuliskan, sudah didetail oleh Allah di jauh-jauh hari, masya Allah. Allah sudah menerangkan standarnya akan bagaimana dalam memberikan balasan tentang kebaikan dan keburukan. Dan sungguh maha hikmah Allah dan maha rahmah. Sebagaimana yang Allah tuliskan di sini. Summa bayyana dzalik, kemudian beliau menjelaskan apa yang Allah tulis itu, yaitu faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan wahidatan. Allah menuliskan, menentukan barang siapa yang berniat, meniatkan kebaikan, masya Allah, kita punya tekad berbuat baik, lantas dia tidak jadi mengamalkannya, maka Allah telah mencatat, menulisnya sebagai satu kebaikan bagi yang berniat itu di sisi Allah Ta'ala, ditulis satu kebaikan. Maka kita marilah ya ikhwah, kita itu jadi orang yang mencontoh orang yang baik,
sehingga kita banyak berniat amal-amal yang mulia seperti mereka. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin. Dan jika dia berniat dengan kebaikan itu lalu melakukannya, maka Allah menulis, mencatat ya, untuk kebaikannya itu di sisinya 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat, ila ad'afin katsirah, sampai lipat-lipat yang sangat banyak. Lipat yang sangat banyak, tak terbatas. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Ini juga masalah ketentuan dari Allah. Allah menerangkan melalui lisan Rasulnya, dan barang siapa yang berniat berbuat jahat lalu dia mengurungkannya, dia tidak jadi melakukannya, maka Allah Ta'ala menulisnya untuk hamba itu di sisinya satu kebaikan secara sempurna. Wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah. Dan bila hamba itu berniat buruk lalu mengerjakannya, maka Allah menulisnya untuk hamba itu satu kejahatan. Ya, khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu untuk dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di Al-Quran 3 ayat, dari Sunnah pun juga demikian. Ya, terakhir dari ijma'. Dari ijma' ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qad ajma'al muslimuna ala isbatil hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal. Dan ijma' umat muslim, kaum muslimin, para ulama, mereka sepakat. Berbeda tempat, berbeda waktu, tapi sama yang mereka putuskan. Apa itu? Menetapkan adanya al-hisab wal jaza' atas dasar amal. Dan bahwasanya al-hisabu wal jaza'u 'alal a'mal ini huwa muqtadul hikmah. Itu merupakan kepastian hikmahnya Allah. Kepastian hikmahnya Allah. Jadi dia Ta'ala itu maha hikmah. Maha hikmah, maha bijaksana. Dia Ta'ala menempatkan segalanya pada tempatnya masing-masing. Dan dia Ta'ala tidak dinamakan hikmah jika tidak ada al-hisabu wal jaza'u 'alal a'mal. Gitu. Itu makna artinya muqtadul hikmah. Jadi dinamakan muqtadul hikmah. Jadi adanya al-hisabu wal jaza'u 'alal a'mal itu merupakan kepastian hikmah, yang mana tidaklah dinamakan hikmah jika tidak diadakannya, enggak diisbatkannya al-hisabu wal jaza'u 'alal a'mal. Makanya di sini pasti ada al-hisabu wal jaza'u 'alal a'mal, itu merupakan muqtadul hikmah. Kenapa dikatakan begitu? Dinamakan muqtadul hikmah? Iya, karena fa innallaha ta'ala anzalal kutuba. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab-kitab sucinya. Wa arsalar rusula, dan mengutus para rasul-rasulnya. Wa farada alal ibadi qabula ma ja'u bihi wal amala bima yajibul amalu bihi minhu. Wa aujaba qitalal mu'aridina lahu wa ahalla dima'ahum wa dzurriyyatahum wa nisa'ahum wa amwalahum. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala selain menurunkan kitab sucinya, mengutus rasulnya, dia Ta'ala juga mewajibkan kepada semua para hamba wajib menerima akidah, ibadah, syariat yang para rasul bawa, diterima dalam hati, dan yang hati mereka menerima apa yang rasul bawa dan mengamalkan dalam anggota badan mereka, dalam harta mereka, apa-apa saja yang wajib diamalkan. Bahkan Allah mewajibkan para hamba memerangi orang-orang yang menentang Rasul, menghalalkan darah mereka dan keturunan mereka, juga
istri-istri mereka dan harta mereka. Maka jelas ini harus ada dinamakan hikmah kalau ada al-hisabu wal jaza alal amal. Bagaimana nggak ada hisab dan jaza sementara Allah menurunkan kitab, mengutus Rasul, ada kewajiban, bahkan ada perang. Tidak mungkin setelah selesai, setelah meninggal, rampung begitu saja. Maka tidak hikmah. Yang hikmah adalah sesuai muktadonya, yaitu adanya isbatul hisabi wal jaza alal amal. Maka dijelaskan, falau lam yakun hisabun wala jazaun lakana hadza minal abas alladhi yunazzahu rabbul al-hakimu anhu. Seandainya bersama semua ini, ya, bersama diturunkannya kitab, diutuskan Rasul, ada kewajiban, kemudian nggak ada hisab, nggak ada jaza alal amal, maka ini sungguh merupakan sesuatu yang sia-sia. Dan Dia Ta'ala disucikan, yunazzahu, disucikan dari sia-sia. Allah Ar-Rabb Al-Hakim tidak mungkin punya sifat abas. Nggak mungkin punya sifat sia-sia. Tentang hal ini, waqad asyarallahu ta'ala ila dzalik biqaulih, Allah telah mengisyaratkan hal demikian dengan firman-Nya, fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilm wa ma kunna ghaibin. Al-A'raf ayat 6 dan 7. Yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, maka sungguh kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus Rasul-Rasul kepada mereka. Kami akan menanyai umat yang kepada mereka Rasul-Rasul diutus. Dan kami juga akan menanyai para Rasul-Rasul itu pula. Sungguh-sungguh kami akan mengabarkan kepada mereka dengan dasar ilmu atas apa saja yang telah mereka perbuat. Dan betul-betul kami ini, sekali-kali kami ini tidaklah jauh dari mereka. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakum. Demikian kita bahas ya pada pertemuan kita di hari ini, itu melanjutkan iman kepada hari akhir bagian yang kedua, al-iman bil hisabi wal jazaa'i alal a'mal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man dolamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.